Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan semangat bukan? Jumpa lagi dengan Ibu Srinranti dalam pembelajaran matematika. Ibu harap di masa pandemi ini, walaupun kita hanya belajar secara virtual, tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Ibu harap setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat memahami tentang yang pertama, definisi himpunan. Yang kedua, cara menyatakan himpunan. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang bilangan. Nah, sekarang kalian perhatikan bilangan-bilangan berikut. Di sini sudah ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Kira-kira bilangan-bilangan tersebut termasuk dalam kelompok bilangan apa ya? Ya, betul sekali. Bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan-bilangan ganjil atau kumpulan bilangan-bilangan ganjil yang kurang dari 11. Dalam kehidupan sehari-hari, himpunan disamakan dengan kata kelompok, kumpulan, grup, atau gerombolan. Sekarang silakan perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, manakah hewan yang berkaki 4? Ya, betul sekali. Hewan yang berkaki 4 adalah sapi, kuda, kerbau, dan kambing. Selanjutnya, manakah hewan yang berkaki 2? Ya, betul sekali. Hewan yang berkaki 2 adalah ayam, itik, burung, dan angsa. Dari kumpulan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi himpunan adalah kumpulan objek. Objeknya bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda yang terdefinisi dengan jelas. Mari kita amati beberapa kumpulan berikut. 1. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. 2. Kumpulan siswa laki-laki di kelas 7 SMPN 5 Lembang. 3. Kumpulan orang cantik. 4. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf S. 5. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. 6. Kumpulan makanan yang lezat. Dengan memperhatikan definisi himpunan, maka yang termasuk himpunan adalah kumpulan nomor 1, 2, dan 4. Karena memiliki ciri-ciri yang jelas atau terdefinisi dengan jelas. Sedangkan yang termasuk bukan himpunan adalah kumpulan nomor 3, 5, dan 6. Karena menggunakan kata sifat yang tidak semua orang memiliki pandangan atau penilaian yang sama. Misalnya, cantik, lezat, dan pandai, penilaian orang berbeda-beda akan hal itu. Nah, sekarang kalian sudah dapat membedakan mana kumpulan yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk himpunan. Suatu benda atau objek yang termasuk dalam himpunan disebut dengan anggota, elemen, atau unsur himpunan. Untuk menyatakan anggota atau elemen suatu himpunan, digunakan lambang
Sedangkan untuk menyatakan yang bukan anggota himpunan digunakan lambang. Oke, sekarang silakan perhatikan gambar kumpulan hewan berkaki empat berikut. Dalam kumpulan ini terdapat hewan berkaki empat, yaitu sapi, kambing, kuda, dan kerbau. Maka kita dapat katakan bahwa sapi termasuk anggota dari kumpulan hewan berkaki empat. Kambing termasuk anggota kumpulan hewan berkaki empat. Kuda termasuk anggota kumpulan hewan berkaki empat. Kerbau adalah anggota kumpulan hewan berkaki empat. Meskipun pada gambar tersebut terdapat 2 ekor sapi, 3 ekor kambing, 2 ekor kuda, dan 1 ekor kerbau, tapi pada penulisan keanggotaan himpunan, untuk tiap-tiap kelompok hewan itu hanya ditulis 1 anggota saja. Jadi, anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. Cara menuliskan himpunan. Yang pertama, nama himpunan menggunakan huruf kapital. Misalnya A, B, C, dan seterusnya sampai huruf Z. Yang kedua, menggunakan kurung kurawal. Dan yang ketiga, anggota himpunan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, setelah kalian memahami tentang definisi, anggota, serta lambang himpunan, kita dapat melanjutkan pembahasan kita ke materi cara menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan menggunakan kata-kata atau menyebut sifat keanggotaannya. Yang kedua, dengan mendaftar anggotanya. Dan yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan himpunan sangat bermanfaat untuk himpunan yang memiliki anggota sangat banyak dan tak beraturan, karena kita akan mengalami kesulitan ketika harus menuliskan semua anggota-anggotanya satu demi satu. Untuk menyatakan himpunan dengan kata-kata, perhatikan kesamaan sifat yang dimiliki anggota-anggota himpunan tersebut. Berikut contoh menyatakan himpunan dengan kata-kata atau dengan menyebut sifat keanggotaannya. A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nyatakan himpunan tersebut dengan kata-kata. Maka penyelesaiannya adalah, kita lihat dulu sifat yang dimiliki anggota himpunan tersebut. Himpunan tersebut anggotanya terdiri dari bilangan asli, kemudian batasannya adalah sampai angka 5. Maka kita dapat menuliskan himpunan tersebut dengan kata-kata A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya dilakukan dengan cara anggota-anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Pada penulisan himpunan dengan cara ini, jika semua anggota dapat ditulis, maka urutan penulisan boleh diabaikan. Namun, jika suatu himpunan mempunyai anggota yang sangat banyak dan mewakili pola tertentu, maka penulisannya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 buah titik, dibaca, dan seterusnya. Berikut contoh menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya atau enumerasi. Nyatakan himpunan berikut
dengan mendaftar anggotanya. A. P adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. B. A adalah himpunan bilangan asli. Penyelesaiannya adalah penulisan dengan mendaftar anggota-anggotanya adalah sebagai berikut. P sama dengan kurung kurawal, kita tuliskan semua nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J, yaitu Januari, Juni, Juli. Atau P sama dengan kurung kurawal Juni, Januari, dan Juli. Pada penulisan bentuk pertama ini, karena anggotanya tidak terlalu banyak, maka urutan penulisan boleh diabaikan. Penyelesaian contoh bagian B. A adalah bilangan asli. Penulisan dengan mendaftar anggota-anggotanya adalah sebagai berikut. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan titik 3. Ini menandakan bahwa masih banyak anggota yang tidak kita tuliskan karena anggotanya sangat banyak. Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah menyatakan suatu himpunan hanya dengan syarat keanggotaan himpunan yang dalam penulisannya menggunakan bentuk sebagai berikut. Berikut contoh menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, nyatakan himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Maka penyelesaiannya adalah kita tuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Karena himpunan tersebut beranggotakan bilangan asli yang kurang dari 6, maka kita tulis sebagai berikut. Dibaca, A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6 dan X adalah bilangan asli. Tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasa cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. X di sini mewakili anggota himpunan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah tadi penjelasan Ibu tentang definisi himpunan dan cara menyatakan himpunan. Baiklah, dari penjelasan Ibu, kita dapat menarik dua kesimpulan. Yang pertama, definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, cara menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan mendaftar anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Semoga apa yang Ibu jelaskan dalam pembelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik. Teruslah belajar walaupun kalian tidak dapat bertemu langsung dengan guru kalian di sekolah. Belajarlah dengan sumber-sumber belajar yang kalian miliki, seperti buku paket, internet, lingkungan sekitar, dan lain-lain. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, Ibu ingatkan kepada kalian agar tetap mematuhi protokoler kesehatan dengan cara tetap berada di rumah, rajin cuci tangan, jika keluar rumah memakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.